Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati bil imani wal islam walladzi amarana bi tamati salawati zakah wal haji wasyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu. Muslimin para jemaah salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang pertama sekali, marilah kita tidak bosan-bosan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Yang mana pada pagi yang sejuk ini kita telah dapat hadir berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri yang kami hormati. Dan seluruh aktivitas satu bulan kita digembleng, ditraining, dilatih, dibina, digembleng, dididik membentuk manusia la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui semoga kita diberikan oleh Allah titil la'allakum tattaqun. Kemudian salat dan salam tidak pernah kita kirimkan kepada arwah yang Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang mana pada pagi ini sebagai dasar daripada kata wasiat dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri ini, yaitu surat Al-Imran ayat 159. Sebelum ayat ini kita ulas, terdahulu kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu bisa bersikap lunak lembut. Walau kunta fadzan ghaliza qalbi lam faddu min hawlik. Jikalau sekiranya kamu bersifat kasar dan berhati keras, orang-orang akan jauh diri dari engkau. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka itu. Wastaghfir lahum, dan ampunkanlah bagi mereka yang mohon maaf. Wasawwirhum fil amr, dan seringlah bermusyawarah dengan urusan-urusan yang terjadi. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka siapa yang mengharapkan yang demikian, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertawakal. Kaum muslimin para jemaah yang kami muliakan, dengan hati ayat ini judul khutbah kita pada pagi ini lunak lembut, kasih sayang dan pemaaf membentuk mukmin yang lain. Kaum muslimin para jemaah yang kami muliakan, kita masuk dengan hati ayat ini. Mari sejenak kaum muslimin, kita ajak jiwa kita sebentar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki, seorang preman datang kepada Rasulullah dengan tergesa-gesa. Sudah sampai di hadapan Rasulullah tanpa basa-basi, tanpa ucapan salam. Ya Rasulullah, apa kabar ya pemuda? Kata Rasulullah. Aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Ada yang aku mohonkan kepada engkau. Mohon apa? Mohon izin kepada engkau ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah, apa yang engkau mohon izin kepada aku? Lalu pemuda tadi, tanpa malu dia tanpa rasa basa-basi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku datang kepada engkau, tolong mohonkan izin aku untuk pergi berzina kepada orang. Kaum muslimin berjemaah berkata, dengan kata-kata yang demikian, bagaimana rautan wajah Rasulullah? Marahkah Rasulullah? Berubahkah muka Rasulullah? Tidak. Dengan lama Rasulullah merenung dalam renung. Lalu pemuda tadi berkata, kenapa engkau ya Rasulullah senyum engkau? Tidak, aku senang mendengarnya. Sebelum aku kata Rasulullah mengizinkan engkau, bolehkah aku bertanya kepada engkau? Boleh, kata Rasul. Kata pemuda, kata Rasulullah, apakah ada engkau mempunyai adik perempuan? Ada. Kakak perempuan? Ada. Ibu masih ada. Kalau seandainya ada orang ingin menzinai adik kakak atau ibu kandung, bagaimana perasaan? Lalu pemuda tadi berubah wajahnya. Juga dalam tegang dia berkata, ya Rasulullah, kalau ada orang yang ingin menzinai adik kakak dan ibu kandungku, akan aku bunuh orangnya. Marah engkau ya Rasulullah? Aku marah, kata pemuda tadi. Lalu aku bertanya kepada engkau lagi ya pemuda, engkau pergi berzina sekarang, siapa yang engkau zina? Apakah perempuan atau laki-laki? Itu perempuan ya Rasulullah. Kalau perempuan itu juga dia mempunyai kakak laki-laki, mama dia, orang tua dia, keluarganya, mungkin dia juga marah. Pasti engkau akan dibunuh orang kamu. Pasti itu juga akan dibunuh. Setelah demikian Rasulullah berkata, pemuda tadi dia tunduk. Kemudian lama dia tunduk. Apa kata Rasulullah? Ya pemuda, pergilah engkau, aku izinkan pergi. Setelah demikian bagaimana pemuda tadi? Tidak bangkit lagi dari tempat duduk. Kemudian lama dia itu tidak bangkit, dicubut oleh Rasulullah. Engkau kami tak izin. Lalu pemuda tadi diam. Dalam diam dia menyeluduk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong maafkan aku ya Rasulullah. Aku lancang kepada engkau ya Rasulullah. Tidak pantas aku ucapkan kepada engkau ya Rasulullah. Tolong maafkan aku ya Rasulullah. Tolong maaf. Dia ambil tangan Rasulullah minta maaf. Pertama kelaman Rasulullah diusap kepala pemuda tadi. Apa kata pemuda tadi? Ya Rasulullah, mulai pada detik ini, pada hari ini, aku tidak akan berzina lagi ya Rasulullah. Aku bersumpah ya Rasulullah. Tolong bina aku ya Rasulullah. Bimbing aku ya Rasulullah. Aku ingin menjadi pemuda yang baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong didik aku menjadi pemuda yang saleh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tadi dengan penuh kasih sayang dipeluk pemuda tadi. Kemudian dia diarahkan, dibimbing, dididik akhirnya menjadi pemuda yang bijak tadi, menjadi pemuda yang saleh dalam kehidupan. Kaum muslimin para jemaah hari raya Idul Fitri yang bermulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini salah satu keteladanan Rasulullah, contoh yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Walaupun bagaimana orang itu keras, tetap mengedepankan masalah tunak dan berkaitan. Pemuda yang keras yang asas dengan sikap tadi bisa ditentukan sejak jiwa yang keras menjadi pemuda. Sikap Rasulullah yang telah diterapkan oleh Rasulullah zaman dahulu, kita tarik pada zaman sekarang ini. Masih adakah sikap Rasulullah lunak lembut yang diterapkan dalam kehidupan bangsa yang dipraktikkan oleh umat Islam pada saat ini? Kalau kita lihat mungkin sudah langka, sangat susah kita temui. Sekarang apa yang kita
kita temui adalah sebaliknya. Di mana-mana terjadi kekerasan, pelecehan, perkosaan, penodongan, pembunuhan, pemukulan, perbegalan, dan macam-macam aktivitas yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini tidak terlepas dengan kekerasan dalam hidup. Ada apa umat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan Rasulullah sudah lengkap meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan insya Allah sudah selamat di dunia dan akhirat. Sekarang jangan di akhirat, di dunia saja belum bisa dia selamat dengan kalian. Kalau kita lihat memang umat Islam itu dalam kehidupannya memang lengkap semuanya. Bahkan kita terbesar di Indonesia ini, penduduk Islam lebih kurang 82%. Tetapi secara praktek dalam kehidupan umat Islam itu bahkan lebih parah daripada agama-agama yang dan tingkah laku karakter yang diterapkan dalam kehidupan kita. Dan kita lihat dalam kehidupan itu, sebenarnya umat Islam itu dalam beribadah, dalam memahami Islam itu sangat gersang jiwa. Jiwanya itu kosong. Kalau jiwa umat Islam itu kosong akan diisi oleh iblis dan setan dalam diri. Ini yang selalu bergejolak dalam kehidupan. Kalau sudah kayak demikian, alhamdulillah adalah umat Islam itu. Kalau jiwa kita kosong, jiwa kita masih sedikit saja kita ini tersenggol, kita berubah wajah kita. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang langsung kita memukul orang lain. Kenapa? Karena jiwa kita itu masih cepat membakar, cepat kembali. Oleh sebab itulah orang yang kayak demikian akan disampaikan kebenaran masalah penasihat untuk kebaikan dalam kehidupan. Tidak akan pernah didengar oleh orang. Kenapa? Karena jiwanya itu keras. Jiwa yang keras tidak bisa menyerah apa yang disampaikan masalah kebenaran. Contoh kita bisa mana? Kita pergi ke sebuah tempat atau ke belakang rumah atau ke depan rumah kita. Di belakang rumah kita ada tanah kosong, tanah yang dilihat gembur. Kalau tanah tadi kita olah, kita campur dan kita buat peta untuk menanam bibit atau umpamanya kacang panjang atau biji-bijian di rumah. Tetapi sudah kita campur, tanah tadi akhirnya ada keras terus menerus. Akhirnya tanah tadi keras seperti kerikil. Kemudian kita tanamkan bibit di atas tanah tadi yang keras tadi. Apakah 3 hari bisa dia tumbuh? Tidak bisa. Kenapa? Tanah tidak mau menerima. Kenapa? Tanah itu keras. Begitu juga jiwa kita, kalau jiwa kita keras, apa saja yang disampaikan tidak akan diterima. Bahkan menolak dia kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang kita yang dihantam penolakan. Contoh, sama kita membenturkan bola ke dinding. Kalau bola kita benturkan ke dinding, bola itu pergi yang mana lagi? Pasti ke kita. Kadang-kadang kita dihantam lagi bola yang sudah kita benturkan ke dinding. Begitu juga sekarang. Coba anak-anak kita, kenapa kamu puasa? Enggak puasa orang puasa. Apa kata dia? Yang beli rokok ini bukan duit bapak, duit saya. Dia memang duit kamu. Kamu hargailah. Sedangkan bapak saya tidak pernah menunjukkan saya untuk tidak berpuasa. Kenapa bapak? Siapa bapak? Ini kait-kait anak-anak sekarang. Jangan begitu menentang kita. Tidak sama dengan anak-anak yang sudah ya Allah. Kenapa? Jiwa anak-anak itu kosong di dalam itu. Dia selalu untuk bertentangan. Kaum muslimin berbahagia. Nah, jiwa yang kayak demikian sama dengan tanah yang kita bentukkan tadi, yang kita contohkan tadi. Nah, bagaimana tanah yang sudah kita bentuk tadi bisa mempunyai hasil apa yang kita harapkan dari payah kita bisa kita apa yang kita tumbuhkan itu mau. Kita salat. Ya Allah ya Tuhan. Tolong turunkan hujan ya Allah. Tolonglah siram tanah yang sudah saya bentuk tadi, yang sudah saya petak, saya cantik tadi. Saya mohon bibit yang saya tanam ini bisa tumbuh.
Akhirnya datang hujan hujan begitu lebat. Tanah yang keras tadi akhirnya lunak. Sudah lunak dia gembur. Kalau tanah sudah gembur, tanamlah kacang yang kita tadi. 3 hari sudah demikian lagi menonggil. Dia tumbuh. Kenapa dia tumbuh? Tanah tadi sudah gembur, sudah tumbuh. Bumi tidak menerima. Akhirnya bibit yang kita tanam tumbuh dengan baik. Kemudian kita pupuk dan kita serang. Akhirnya berhasil apa yang kita harapkan. Kita memperoleh yang kita panen apa yang kita tanam. Begitu juga jiwa yang kasar yang keras tadi. Dengan apa kita bisa untuk menyiramnya jiwa yang kasar yang keras tadi? Ya Allah, ya Tuhan, tolong pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan suci. Akhirnya Ramadan hadir ke dalam diri kita. Datang Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Ramadan hadir malam pertama. Kita hadir ke masjid. Kita hadir ke musala. Untuk apa? Ikut training, ikut pelatihan, ikut pendidikan. Akhirnya kita datang ke masjid. Kita hadir itu tanpa ada diundang kita. Seolah-olah masjid kecil rasanya bagi kita. Kenapa? Begitu ramainya orang-orang ikut latihan pembinaan tanpa diundang. Tetapi adalah panggilan dari jiwa kita masing-masing. Setelah kita hadir ke masjid, mulailah kita dibina. Apa pertama kali dibina kita dalam masjid? Salat. Salat 5 waktu yang kita lakukan dibina, dilatih setiap waktu masuk. Orang tetap memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bersegera. Setiap kumandang diazankan, azan itu dikumandangkan pas tepat waktu, tidak pernah lewat. Ini apa? Kita salat berjemaah itu dibentuk kita hidup disiplin umat Islam. Disiplin itu membentuk kita dalam kehidupan kita, bukan kantor, bukan pelatihan daripada ahli, militer tidak. Tapi dari ibadah salat kita sudah dibentuk dari kecil disiplin hidup. Disiplin ini dibina 1 bulan penuh kita. Kalau sudah dibina selanjutnya kebiasaan, apa realisasi dalam kehidupan kita? Realisasi dalam kehidupan kita dalam membina salat tadi adalah akan terbawa dalam pekerjaan sehari. Kalau bisa kita selalu disiplin sampai pekerjaan kita disiplin. Baik di kantor, baik di sekolah, baik kita berdagang, termasuk anak-anak kita dalam belajar. Coba kita lihat orang yang sukses dalam pendidikan, dalam karir, apakah orang yang disiplin atau tidak disiplin? Tetap orang yang disiplin dalam pendidikan yang sukses. Begitu juga dalam dia mengajar dan di kantor. Orang yang disiplin, orang yang tidak disiplin tidak mau naik pangkat, kedudukan tidak pernah naik. Tapi orang disiplin, walaupun dia muda, tetapi dia disiplin karena cepat meninggi di atas. Kenapa? Disiplin itulah yang membawa dia. Begitu juga kita beribadah. Kalau kita ibadah disiplin, pas tepat waktu, insya Allah kita akan berhasil dalam ibadah. Kenapa dianjurkan? Sebab ibadah itu tidak mudah. Memang kalau untuk melakukan rukun dan syarat mudah. Anak SD bisa, anak TK bisa. Kenapa? Kalau kita rukuk dan sujud itu syariat, melengkapi rukun dan syarat. Tapi yang sebenarnya yang kita ibadahkan itu bukan jasmani kita. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara samawati. Aku hadapkan wajah mata hatiku kepada pencipta langit dan bumi. Hanifah, cenderung lurus. Ini tidak mudah. Kalau orang surau mengatakan, kalau ingin kamu salat, angkat takbir, tolong matikan jasmani kamu, hidupkan rohani kamu. Itu tidak mudah. Melepaskan hidup dengan urusan dunia dalam ibadah, itu tidak mudah. Itu membutuhkan ekstra waktu kita yang lama, membutuhkan jiwa yang tenang, hati yang tenang. Inilah yang ada
realisasi kepada kita dalam kehidupan kita. Kaum muslimin perhatikan berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Kalau kita lalai, seluruh pekerjaan kita di luar akan lalai-lalai. Kenapa? Karena pembinaan salat itu dalam hidup selalu lalai. Tetap dalam pekerjaan nanti akan ada karakter terbentuk manusia yang lalai dalam hidupnya. Baik aktivitas, baik sekolah, baik kita, ibu-ibu juga demikian, baik memasak dan sebagainya, pasti akan lalai. Kenapa? Karena ibadah itu membentuk kita selalu lalai. Alhamdulillah Ramadan dibentuk kita, semua kita manusia yang disiplin akan sukses dalam hidup. Yang kedua, salat membentuk kita hidup penuh dengan kejujuran. Kalau iman mengangkat tangan, Allahu Akbar, makmum tambah kumanda. Tambah kumanda dia akan angkat Allahu Akbar. Imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Secara tidak langsung di mana? Dengan pelatihan ibadah salat ini dibentuklah kita dengan hidup kejujuran. Ini harga yang paling mahal dalam hidup kita sekarang. Kenapa? Nabi Rasulullah atau Rasulullah kita berangkat dia berhasil menjadi Rasul sampai sekarang disebut oleh orang Muhammad langsung refleks sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tidak pakai S1, S2, tidak ada profesor, jangan ke profesor, kepala paut saja tidak pernah Nabi Muhammad. Muhammad berangkat dari kejujuran dari kecil. Kejujuran itulah yang membawa Muhammad diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Bahkan sampai sekarang kita hormat. Bahkan sekarang kita pertahankan sunnah-sunnah beliau. Walaupun darah terakhir kita tetap memperjuangkan apa yang oleh Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad itu? Dari kejujuran. Sedangkan kejujuran itu tidak mudah. Rasulullah mengajarkan kita dibentuk dengan kejujuran dalam melakukan sholat. Sekarang kejujuran juga. Begitu juga kita sekarang. Kalau imamnya salah, bagaimana menegur? Subhanallah. Berarti imam dia. Kalau imamnya dia, berarti ada salah. Dia akan lupa apa yang telah dia baca. Tadi ada kekurang pada salah. Tapi itu seterusnya. Tapi kalau imamnya salah, jangan kita repot. Ya. Yang imam juga tahu diri dia. Saya salah. Diam dia robah. Bukan dia lagi buat masalah, tidak. Oh, imamnya kentut. Minggir. Makmum naik ke atas. Jangan ikut kita. Tidak. Barang-barang ada. Ya, lintas kita ini pada imam. Makmumnya kentut lebih kuat lagi. Makmumnya kentut daripada imamnya. Ini parah nih. Tidak disebabkan orang yang berbahagia. Dalam imam kita sama kayak kita. Jadi kita dalam ibadah itu dibentuk dengan kejujuran. Kemudian setelah demikian imam sudah selesai sholat. Bagaimana lagi setiap malam kita panggil para ustaz, kiai bermacam gaya, bermacam metode dia sampaikan, tak lepas dasarnya aturan dan hadis. Gunanya untuk apa kita biaya ustaz itu hadir? Supaya dapat pencerahan, supaya dapat obat. Hati yang keras tadi, yang kasar tadi disiram dengan Al-Quran. Al-Quran itu obat rahmat untuk jiwa kita. Disampaikan ayat-ayat sederhana. Mana yang keras tadi disiram dengan Al-Quran supaya dia nikmat. Mana yang kasar tadi supaya dapat dia lembut indah. Akhirnya setiap malam, akhirnya lembut. Akhirnya kemudian lunak. Kalau kita sudah lunak, apa yang terjadi? Penyerapan dalam diri kita mulai timbul. Al-Quran tadi bisa kita terima terang. Hadis
hadis sebagai teladan Rasulullah bisa kita dalam implementasi. Akhirnya kita ini merasakan jiwa kita ringan, terasa jiwa kita ini lembut, penuh dengan kasih sayang. Kalau kayak bikin orang yang berbahagia, di mana-mana akan terjadi kekerasan dalam hidup kita. Sekarang ini yang terjadi di tengah kita, kekerasan di mana-mana. Apalagi sekarang ini, maaf, jangankan kita, agama kita sekarang sudah dinistai orang. Bahkan Nabi kita juga ditantang apa kelebihan Nabi Muhammad. Bahkan lagi Allah kita ditantang bagaimana bentuk Allah itu. Ini sudah luar biasa. Kalau kita lihat dulu zaman, boleh dikatakan zaman Soeharto, boleh dikatakan hidup ini diktator, demokrasi tidak jalan. Tetapi masalah agama tidak pernah orang nistakan, tidak pernah orang singgung-singgung masalah agama. Takut orang, aman. Tetapi sejarah demokrasi berjalan dengan baik, berjalan lama. Wah, Allah alam. Kadang-kadang dikasih kesempatan untuk menghubungi agama. Bagaimana? Orang Islam tak mau diam, dia tentu dia akan berhadapan dengan orang kafir. Terlampau kita keras, terlampau kita krik, ya. Menantang bagi orang mikir. Gratis kita untuk menantang kayak mikir. Gimana lagi? Kalau kita terlalu keras, kita tak radikal lagi. Umat Islam itu tak pernah radikal dan radikal. Kalau WLE nak kasih uang, jangan pernah, dia tetap dia. Tapi kalau sudah masalah keyakinan kita digesek, ini orang akan marah. Orang akan marah. Jangan dikatakan Rasulullah itu orang yang memang lembut. Rasulullah dalam sikap sehari-hari seperti kita contohkan. Bahkan dikatakan Muhammad Waidullah lembut di antara mereka, tidak pernah keras. Tetapi ada Rasulullah yang pernah keras. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 9 ini, walladzina mausidun al-kufar. Muhammad itu orangnya bersama-sama dia, orang pengikut Muhammad. Orang-orang serta Muhammad sangat keras dengan berkomentar. Jangan dikatakan Muhammad keras, tapi masalah kehidupan dunia tidak pernah keras. Tapi masalah keyakinan, tapi Muhammad keras. Apalagi masalah keyakinan. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang mencaci, menistakan agama kita, masalah Tuhan kita, perangin dia. Karena kita ini bukan negara Arab, bukan negara Islam, tapi negara kita hukum. Kita kembali kepada hukum. Kita layangkan kepada hukum. Bagaimana kita gampang? Ditolak. Berarti apa? Seolah dilindungi. Bagaimana melindungi? Inilah kerja besar Allah Alam. Apabila kita bertindak dengan masalah agama kita, tahu lebih para buzzer laknat Allah. Tapi Allah melihatkan bukti salah satu pada hari kemarin. Ya, Allah itu yang paling besar tidak tahu itu Allah malu luar biasa tidak tahu seorang profesor. Ya, dionyok sore-onyok lagi celana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La
الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم اللهم ربنا أنزل الرحمة والنعمة والشفاء على كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم درجات اللهم إنا أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل عبادة في شهر رمضان وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب